Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus terus memberikan kita kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur 150 ayat 1 dikatakan, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Ini luar biasa. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat 6. Ada 6 hal yang nanti kita akan lihat. Renungan pagi ini ayat yang ke-1 dikatakan, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Allah memang tempatnya adalah tempat yang kudus. Yang sering kita dengar adalah surga. Surga adalah tempat yang kudus. Karena di surga tidak ada dosa, di surga tidak ada kemarahan, di surga tidak ada kebencian, di surga tidak ada sakit hati, di surga tidak ada segala hal-hal yang buruk. Dan ini penting sekali bagi kita. Ini luar biasa. Kita boleh belajar untuk terus menyembah Allah di tempat kudusnya. Pada saat kita menyembah Tuhan, pastikan kehidupan kita berkenan di hadapannya. Bila ada pelanggaran, ada dosa, ada kesalahan yang telah kita buat, mari kita terlebih dahulu datang kepada Dia dan berkata, Tuhan ampuni saya, atau Allah tolonglah saya, bebaskanlah saya dari setiap ikatan dan dosa serta noda yang mengikat hidup saya. Karena kita, sahabat-sahabat dalam Tuhan, adalah pribadi-pribadi yang didorong untuk menyembah Allah yang kudus. Jadi kita harus pastikan bahwa kita juga hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Dan bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kita, kita cepat-cepat minta ampun kepada Dia. Ini luar biasa. Pemazmur sadar benar untuk menyembah Allah di tempat kudusnya. Kemudian dikatakan juga, pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Sahabat di dalam Tuhan, kita ini perlu bersyukur, kita perlu berbangga karena kita diberi kesempatan untuk memuji, untuk menyembah Allah yang luar biasa. Allah yang kuat, Allah yang tidak pernah dikalahkan oleh apapun juga, tidak pernah dikalahkan oleh siapapun juga, karena Dia adalah Tuhan, karena Dia adalah Allah. Jadi pemazmur mendorong kita juga pada pagi yang indah ini untuk kita benar-benar menyembah Allah di tempat yang kudusnya, dan juga menyembah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Ini hebat sekali dan kita perlu bersyukur. Kalau kita membaca kitab Wahyu, kita akan menemukan ada 24 tua-tua juga yang siang dan malam terus menyembah Allah, menyembah dan sujud di hadapan Tuhan. Mari sahabat-sahabat di dalam Tuhan, sisa hidup kita ini atau sebelum berakhir hidup kita ini, kita gunakan untuk terus memuji dan terus menyembah Allah di tempat yang kudus. Kita terus berkata, Tuhan terima kasih, Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau dahsyat, Engkau di tempat kudus-Mu, dan Engkau yang mengurapi kami, sehingga kami boleh menjadi penyembah-penyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, pastikan kita menjadi penyembah. Pastikan kita menjadi pribadi yang terus memuliakan Dia, meninggikan Dia dan mengagungkan Dia. Ini luar biasa, dan saya yakin dan percaya kita semua akan mengalami yang namanya sukacita. Karena waktu kita menyembah Dia di tempat kudusnya, maka Dia akan mencurahkan rohnya. Dia akan memberikan kebahagiaan, damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, jangan pernah bosan kita untuk datang dan menyembah Allah di tempat kudusnya.
Melalui apa? Melalui doa kita, melalui saat teduh kita, melalui kehidupan kita sebelum kita mungkin istirahat atau tidur malam, kita akan berkata, terpujilah Engkau Allah yang kudus, terima kasih Engkau yang dahsyat, yang hebat, dan kami patut memuliakan Engkau. Sahabat di dalam Tuhan, maju terus, tetap memuji Dia, dan tetap tinggikan Dia di tempat yang kudus. Bapa mau berdoa buat sahabat-sahabat di dalam Tuhan dan kehidupan kami semua. Bawa kami untuk menjadi penyembah-penyembah Engkau, penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Sahabat kami dimanapun mereka berada, biarlah kami boleh bersatu hati untuk memiliki waktu dan kesempatan memuji Engkau di tempat yang kudus, dan juga terus mengagungkan Engkau di cakrawalamu yang kuat. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.